Baik, perkenalkan nama saya Retno Selan. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang ujian ujian sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SAW, AWP, dan juga AHP. Baik, di sini kita melihat soal yang pertama. Pak Budi adalah seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang minimarket. Pak Budi berencana untuk membuka lokasi baru dan mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi, yakni lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Untuk menentukan lokasi yang terbaik dengan menggunakan metode sistem additive weighting (SAW) dengan bantuan DSS. Baik, di sini adalah kriteria dan juga bobotnya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan Excel-nya. Nah, di sini saya sudah membuat. Di sini ada kriteria, ada lokasi A, B, C, dan juga ada kriteria K1, K2, dan K3, dan K4, serta nilai minimum dan juga nilai maksimum. Dan di sini juga ada bobot kriterianya. Nah, di sini hasil normalisasinya didapat dari lokasi A, K1 dibagi dengan nilai maksimum. Begitupun selanjutnya. Normalisasi yang kedua juga dapat dari K2A dibagi dengan nilai maksimum. Begitu seterusnya. Selanjutnya V1-nya ini dapat dari nilai normalisasi, tiap masing-masing nilai normalisasi dikali dengan nilai bobot. Jadi normalisasi A yang pertama, A K1 itu dikalikan dengan W1 bobot pertama, ditambah dengan K2A dikalikan dengan bobot yang kedua, begitupun seterusnya, dan mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan Python-nya. Nah, di sini adalah perhitungan Python-nya. Ini kita membuat data frame dengan data yang berisi data, yaitu saya memasukkan nilai lokasi ABC, K1, kriterianya, dan juga nilai bobotnya. Selanjutnya kita menghitung nilai maksimum dari kriteria, juga menghitung normalisasi kriteria, menghitung vektor, dan selanjutnya adalah menampilkan hasil. Baik, kita di sini coba akan running. Hasilnya akan seperti apa? Ya, dan hasilnya seperti ini. Kita cocokkan kembali dengan hasil perhitungan Excel-nya. Di sini nilai maksimum dari K-nya itu adalah 3000, 10, 6, dan 8. Selanjutnya ada lokasinya, lokasi perhitungan normalisasinya. Dan ini adalah hasil vektornya. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini dia meminta dengan metode WP, optimalisasi penentuan jurusan di perguruan tinggi menggunakan WP, metode WP. Nah, di sini ada kriteria dan juga datanya, nilai bobotnya. Selanjutnya kita masuk. Nah, di sini saya sudah menulis jurusan ABC, K1-nya. Nah, di setiap jurusan K-nya ini nilainya bersifat benefit. Selanjutnya di sini ada nilai bobotnya. Selanjutnya kita akan menghitung vektor. Nah, karena vektor di sini bernilai hasil untuk mencari S-nya ini adalah dengan cara nilai dari K1 dipangkatkan dengan
nilai dari nilai bobot dikalikan dengan kedua dikalikan dipangkatkan nilai bobot. Begitupun seterusnya. Nah, di sini kenapa bernilainya positif? Karena di sini sifatnya benefit dan mendapatkan hasil seperti ini. Soalnya pada vektor 1, menghitung vektor, kita mendapatkan hasil dari S1 dibagi dengan total. Oke, baik, begitupun dengan V2 dan juga V3. Itu dapat dari S1, S2 dibagi dengan total, F3-nya didapat dari S3 dibagi dengan total. Kemudian kita akan masuk ke perhitungan Excel-nya, Python-nya. Di sini juga sama, soalnya kita coba running dan untuk menghasilkan keluarannya seperti apa. Ya, baik. Di sini dia menampilkannya seperti ini dengan jurusan ABC, nilai normalisasinya Nah, di sini nilai S-nya itu adalah 20 dan sama vektor. Jadi keluarannya seperti ini. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga, soal yang terakhir. Di sini kita akan menggunakan metode AHP. Studi kasus pemilihan teknologi informasi untuk sistem pendukung keputusan. Nah, ini adalah soal nomor 3. Jadi baik, kita langsung ke perhitungan manual saja. Di sini saya sudah membuat penentuan bobot kriterianya dan juga nilai yang kedua adalah matriks perbandingan kriteria. Nah, di sini kita akan menghitung normalisasi. Itu dapat dari C1 dibagi dengan jumlah dari C1. Itu mendapatkan hasilnya seperti ini. Begitupun selanjutnya. Kemudian C2, C3, C4, dan C5. Semuanya. Nah, selanjutnya untuk jumlahnya itu adalah jumlah dari baris C1. Normalisasi yang pertama. Begitupun dengan normalisasi yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk prioritasnya itu dapatkan hasilnya dari jumlah baris pertama, jumlah ini dibagi dengan banyaknya kriteria yang kita miliki. Begitupun selanjutnya sampai dengan C5. Engine value. Ini kita dapat dari nilai kriteria C1 di sini kita kalikan dengan nilai prioritas ditambah dengan C2 ditambah dengan nilai prioritas 2 dikalikan dengan nilai prioritas 2 ditambahkan dengan C3 dikalikan dengan nilai prioritas 3. Begitupun dengan C4 dan C5. Mendapatkan hasil seperti ini. Soalnya pada T itu adalah nilai maksimum dari engine value-nya. Dan di sini
C1. C-nya itu kita dapat dari um, nilai maksimum dari engine value dikurang dengan nilai kriteria dibagi dengan nilai kriteria, banyaknya kriteria dikurangi 1. Hasilnya seperti ini. Soalnya RI, kita lihat di sini, karena banyaknya kriterianya ada 5, kita menggunakan 1,2. Nah, untuk konsisten, itu dapat dari CI dibagi dengan RI. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam perhitungan Python-nya. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Selanjutnya kita coba running dan melihat hasil. Jadi hasil keluarannya seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.